Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk bisa mempelajari, mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala sampai pada kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, merupakan salah satu di antara ulul azmi minar rusul, dan juga merupakan nabi yang paling banyak Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan setelah Nabi Muhammad. Ya, nabi yang paling banyak Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Makanya kisah beliau dalam Al-Quran banyak sekali. Dan kemarin kita sudah membahas bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam melawan para penyihir. Bagaimana kemudian sepakat Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Fir'aun untuk duel di pagi hari. Wa ayyuhsyaran nasu duha, duel di pagi hari. Dan agar manusia itu semuanya dikumpulkan di satu tempat, yaumuz zinah, di hari zina, hari lebaran. Ya, namun pendapat para ulama yang dipilih adalah pada waktu itu ada hari Idul Adha. Hari Idul Adha. Maka kemudian akhirnya berkumpul, fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata. Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya, kemudian menuju tempat tersebut. Ya, mereka pergi menuju tempat ya ditentukannya duel. Sehingga apa? Akhirnya fajama'a kaidahu thumma ata. Fir'aun datang bersama para penyihirnya. Qala lahum Musa wailakum. Kemudian Nabi Musa menasihati mereka, celakalah kalian. Kalian berdusta atas nama Allah. Kalian para penyihir berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalian menipu manusia. Sehingga apa? Akhirnya para penyihir seketika kaget. Tidak mungkin penyihir itu menasihati sampai seperti ini. Jadi mereka langsung beranggapan fa'asarrun najwa. Kemudian apa? Sehingga mereka kacau, mereka saling berbantah-bantah, mereka saling bertanya-tanya. Tidak mungkin penyihir ini seperti ini. Tidak mungkin ini ucapan penyihir. Tidak mungkin seorang penyihir itu keluar ucapan seperti ini. Ya, celakalah kalian. Kalian berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin penyihir mengatakan demikian. Karena apa? Karena mereka penyihir. Karena mereka para penyihir. Sehingga mereka tahu tidak mungkin penyihir itu mengatakan demikian. Maka mereka tahu bahwasanya ini bukan penyihir. Namun akhirnya apa? Salah seorang penyihir yang senior berkata, "Fa'ajmi'u kaidakum thumma tusaffa." Ya, perbaikilah barisan kalian. Barislah kalian seperti semula. Thumma tusaffa, buatlah saf sebagaimana yang sebelumnya. Ya, jadi penyihir senior salah seorang di antara mereka mengatakan, "Udah, daripada kita saling bantah-bantah, berdebat-debat, sudah kalian kembali ke saf-saf kalian masing-masing." Akhirnya apa? Mereka semua kembali ke shaf masing-masing. Akhirnya mereka berkata, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Siapa di antara kami yang akan melemparkan dahulu? Akhirnya qala bal alqu. Nabi Musa menyuruh mereka untuk melemparkan tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka. Tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat begitu banyak ular, karena apa? Karena sebagaimana yang sudah kita sebutkan juga di dalam riwayat bahwasannya jumlah para penyihir itu ada yang mengatakan jumlah mereka 70.000, ada yang 80.000, ada yang 120.000 dan yang lainnya. Ya, kalau seandainya jumlah mereka yang paling sedikit misalnya 70.000, setiap penyihir membawa 2 tali, ya kira-kira berapa ular yang dilihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Tentunya sangat banyak.
Sehingga apa? Ada ketakutan pada jiwa Nabi Musa. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Nabi Musa takut. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La takhaf innaka antal a'la." Wahai Musa, jangan kau takut, sesungguhnya engkau itu apa? Antal a'la. Engkau itu yang akan menang. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Anta." Engkau sendirian wahai Musa. Kamu yang sendirian melawan mereka yang begitu banyak jumlahnya. Itu kamu yang akan menang. Akhirnya apa? Kemudian akhirnya Nabi Musa alaihissalatu kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Yunus ayat 81. Falamma alqau, tatkala mereka sudah melemparkan tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka sehingga menjadi ular, kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, "Ma ji'tum bihi sihr." Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian datangkan ini adalah semuanya sihir. Semua ini hanya sihir, tipu daya. Innallaha sayubtiluh. Allah akan membatalkan sihir kalian. Allah akan membuat sihir kalian itu apa? Sia-sia. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membuat sihir kalian itu sia-sia. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan orang-orang yang merusak di atas muka bumi. Sesungguhnya orang-orang yang merusak di atas muka bumi, orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Allah tidak akan membiarkan mereka orang-orang yang merusak di atas muka bumi. Ya, jadi para penyihir termasuk orang-orang yang merusak di atas muka bumi. Makanya Allah mengatakan innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Allah tidak akan biarkan amalannya para penyihir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Allah Subhanahu wa taala Allah akan mengokohkan kalimat yang benar. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kebenaran. Ya, sampai hari kiamat meskipun orang-orang yang berdosa itu membencinya, meskipun orang-orang kafir, orang-orang munafik itu membencinya. Jadi kebenaran itu tetap akan Allah kokohkan sampai hari kiamat. Siapapun yang ingin menghancurkan, menumbangkan kebenaran tidak akan pernah bisa. Sekuat apapun mereka ingin mematikan cahaya Allah, maka tidak akan pernah bisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'aun wa mala'ihim ay yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ard wa innahu laminal musrifin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala Nabi Musa alaihissalatu wassalam setelah peristiwa itu, pertempuran sihir atau duel sihirnya dimenangkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam melemparkan tongkatnya kemudian menjadi ular, talqaf ma sona'u, melahap habis sihir-sihir mereka, melahap habis ular-ular sihir buatan mereka. Innama sona'u kaidu sahir. Karena apa? Semua itu hanya buatan-buatan para penyihir yang sangat lemah, tidak berdaya. Innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahir haitsu ata. Dan tidak beruntung penyihir dimanapun mereka berada. Dari zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam sampai zaman Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam sampai zaman kita dan sampai hari kiamat, para penyihir itu tidak akan pernah beruntung. Ya, namun akhirnya setelah kejadian itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya tidak ada yang beriman, ya, baik dari petinggi-petinggi keluarga Fir'aun dan juga orang-orang yang bersama Fir'aun, itu tidak ada yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah mereka melihat ayat yang begitu besar, tanda kekuasaan Allah yang begitu besar, mukjizat yang begitu besar, ya Allah mengatakan fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumih. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa pada waktu itu kecuali dzurriyyah, kecuali keluarganya Nabi Musa. Ya, dzurriyyah artinya hanya dari Bani Israel itu sendiri. Ala khaufin, itu pun mereka beriman, tapi mereka apa? Di atas ketakutan. Mereka beriman tapi apa? Di atas ketakutan, bukan dengan rasa aman. Makanya ayyuhal muslimun a'azani Allah wa iyyakum jami'an, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
hidup di zaman sekarang. Bagaimana kita diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala beriman kepada Allah, bebas. Kita mau sholat dimanapun, kita mau ikut manapun, tidak ada yang melarang. Makanya bersyukur atas nikmat keamanan ini. Dan juga apa? Pemerintah pun melindungi kita. Kita bebas melakukan apapun. Beda dengan Bani Israel pada waktu itu. Penuh dengan tekanan Fir'aun. Sehingga apa? Mereka mau ibadah takut. Takut dibunuh. Takut dipenjara. Takut disiksa dan yang lainnya. Kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini keyakinan kita, melakukan ibadah yang kita yakini itu adalah kebenaran dan yang lainnya. Ini adalah kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, makanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat keamanan. Lihatlah Bani Israel. Ya, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Musa, tapi ala khaufin min Fir'aun. Di atas rasa takut karena tekanan dari Fir'aun. Wa malaihim, dan juga tekanan dari Fir'aun dan para pemuka-pemuka, petinggi-petingginya Fir'aun. Ya, ayyaftinahum, karena apa? Mereka takut disiksa, mereka takut dibunuh dan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, wa inna fir'auna la'alim fil ard. Sesungguhnya Fir'aun benar-benar berbuat kerusakan di atas muka bumi, wa innahu laminal musrifin, dan dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Tatkala Nabi Musa alaihissalatu wassalam, setelah kejadian Nabi Musa menang melawan para penyihir Fir'aun, Fir'aun itu ya tidak dimuliakan lagi. Ya tidak memiliki kedudukan yang seperti sebelumnya. Karena apa? Karena dianggap Fir'aun mengumpulkan begitu banyak penyihir, namun kalah dengan Nabi Musa yang hanya sendirian pada waktu itu. Sehingga apa? Fir'aun tidak memiliki kekuatan seperti sebelumnya. Orang-orang yang mempercayai bahwasanya dia benar-benar Tuhan, dia benar-benar satunya sesembahan dan yang lainnya. Ya, tatkala Nabi Musa alaihissalatu wassalam melihat Bani Israel ditindas, ya, karena apa? Karena mereka tidak mau tunduk kepada Fir'aun. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam menasihati Bani Israel dengan mengatakan, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan berkatalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada kaumnya, ya qaum, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi tawakkalu, maka serahkanlah urusan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya lah kalian bertawakal. In kuntum muslimin, kalau kalian benar-benar orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Serahkan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semua urusan-urusan orang yang berbuat zalim kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu kita urusi. Karena kenapa? Karena kalau kita urusi, bisa jadi kita apa? Termasuk orang-orang yang zalim. Ya, kalau kita doakan dengan kejelekan, bisa jadi doanya itu balik kepada kita. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, maka Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang zalim berbuat kezaliman di atas muka bumi. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan pernah lalai dari apa yang mereka lakukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lalai. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lalai. Makanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengingatkan, ya, kalau kalian dizalimi seperti itu, maka bertawakallah kepada Allah. Serahkan semua urusannya kepada Allah. Allah pasti tidak akan membiarkan orang-orang yang zalim berkuasa di atas muka bumi. Maka jangan kalian balas. Ya, lihatlah nasihat Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk berpasrah, selalu pasrah kepada Allah. Menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian benar-benar berserah diri kepada Allah. Faqalu, akhirnya setelah mereka dinasihati dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Bani Israel mengucapkan, ala Allahi tawakkalna, kami pasrahkan semua urusan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana, wahai Rabb kami, la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Ya, ini setelah dinasihati oleh Nabi Musa, mereka berdoa, ala Allahi tawakkalna, kami memasrahkan semua urusan kami kepada Allah.
Rabbana, wahai Rabb kami, la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Jangan kau jadikan kami ujian, sasaran, ujian bagi orang-orang yang berbuat zalim. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir. Jadi Bani Israel berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memasrahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah rahmatnya agar dilindungi dari orang-orang yang kafir, dari orang-orang yang berbuat keji, orang-orang yang ingin menyakiti Bani Israel. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikuma bimisra buyuta. Ya, Nabi Musa, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa setelah kejadian duel sihir itu, dan kepada saudaranya yaitu Nabi Harun, antabawwa liqaumikuma bimisra, untuk menetap di kota Mesir. Untuk tetap di kota Mesir, jangan keluar dulu dari kota Mesir. Jadi setelah ditindas yang lain, ya, mereka berdoa kepada Allah, namun Allah apa? Tetap menyuruh mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tetap menyuruh mereka untuk bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terus lantas keluar. Ya, tidak terus lantas keluar. Namun Allah apa? Nyuruh mereka tetap di Misr, waja'alu buyutakum qiblah. Jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai tempat ibadah. Ya, pada masa ini Bani Israel di bawah kepemimpinan raja yang zalim. Bahkan raja yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Firaun, orang yang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai namanya pun tercantum dalam Al-Qur'an dan dibaca sampai hari kiamat. Namun pada waktu itu Bani Israel ya tidak serta-merta kemudian keluar dari kepemimpinan Firaun, tidak kemudian langsung pergi, kabur. Namun apa? Allah menyuruh mereka bersabar. Karena kenapa? Karena ujian ini untuk mengangkat kedudukan Bani Israel. Begitu pula ketika kita misalnya diberikan ujian oleh Allah, kita hendaknya bersabar, karena ini apa? Untuk mengangkat kedudukan kita. Ya, Fir'aun yang pada waktu itu dengan kezaliman yang sangat zalim, membunuh anak-anak Bani Israel. Ya, bahkan apa? Menghinakan wanita-wanita Bani Israel. Ya, wanita-wanita Bani Israel dilecehkan. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tetap bersabar di kota Mesir. Ya, namun apa? Waja'alu buyutakum qiblah. Jadikanlah rumah-rumah kalian itu sebagai tempat ibadah. Artinya apa? Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di masa pemimpin yang zalim itu perbanyak ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Karena kenapa? Karena bisa jadi misalnya seluruhnya mendoakan dan ternyata ada satu orang yang dikabulkan doanya oleh Allah. Sehingga apa? Jadilah pemimpin yang baik. Tiba-tiba Allah kasih hidayah kepada pemimpinnya. Ya, kalau seluruhnya mendoakan kebaikan. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam agar Bani Israel tetap sholat di rumah-rumah mereka, menjadikan rumah-rumah mereka sebagai tempat ibadah. Mereka banyak beribadah kepada Allah. Ya, mereka banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, dan laksanakan sholat. Jadi apa? Pada zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sholat itu sudah ada. Sholat itu sudah ada, namun kita tidak tahu bagaimana sholatnya kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, apakah gerakannya sama dengan gerakan kita ataupun yang lainnya. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya mereka menyiksa Bani Israel. Ya, mereka menyiksa Bani Israel setelah kejadian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kisah tersebut dalam surat Ghafir
ayat ke-26 Allah berfirman, wa qala Fir'aun zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Fir'aun berkata kepada kaumnya, biarkan aku untuk membunuh Nabi Musa. Wal yad'u rabbah. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Fir'aun berkata kepada kaumnya, biarkan aku bunuh Nabi Musa. Biarkanlah aku untuk membunuh Musa. Inni akhafu an yubaddila dinakum. Aku takut Nabi Musa jika dibiarkan akan merubah agama nenek moyang kalian, akan merubah keyakinan kalian. Aw ay yudhhira fil ardil fasad, atau apa? Nabi Musa akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Lihatlah bagaimana Fir'aun yang justru berbuat kerusakan di atas muka bumi, yang justru dia menindas Bani Israel, membunuh anak-anak Bani Israel, ya bahkan apa? Melecehkan wanita-wanita Bani Israel. Orang yang dalam keadaan tersesat seperti itu, namun apa? Mengatakan, inni akhafu ayyubaddila dinakum. Aku takut Nabi Musa merubah agama kalian, keyakinan nenek moyang kalian. Au ayyudhhira fil ardil fasad, atau dia justru malah berbuat kerusakan di atas muka bumi. Padahal yang berbuat kerusakan adalah Fir'aun. Namun kenapa Fir'aun mengatakan demikian? Karena syaitan itu sudah menghiasi perbuatannya. Zuyyina lahu su'u amalihi. Syaitan sudah menghiasi perbuatan jeleknya Fir'aun. Sehingga apa yang dilakukan Fir'aun ketika dia melakukan perbuatan keji, perbuatan mungkar kepada Bani Israel, Fir'aun itu menganggapnya itu sebagai kebaikan. Dan ini yang sangat berbahaya. Kalau sampai ya, dan syaitan itu akan selalu berusaha untuk menghiasi perbuatan jelek sebagai perbuatan baik. Dan ini yang sangat berbahaya jika itu sudah melekat di hati-hati kaum muslimin. Ya bayangkan misalnya ada seorang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku Islam. Kemudian apa? Mengatakan misalnya zina itu baik misalnya. Atau minum khamr itu baik. Dianggapnya baik, tidak dosa. Meninggalkan sholat dianggap baik dan yang lainnya. Maka yang seperti ini adalah semuanya dihiasi oleh syaitan. Perbuatan-perbuatan jelek ini dihiasi oleh syaitan. Ya bahkan misalnya ketika Nabi SAW mengatakan bahwasannya nanti di akhir zaman ya akan ada suatu kaum yastahilluna al-hirra wal harir, akan menghalalkan al-hirra, perzinaan, wal harir, menghalalkan sutra bagi laki-laki, wal ma'azif, dan menghalalkan alat-alat musik. Ya akhirnya ternyata terjadi beneran. Karena apa? Karena syaitan sudah menghiasi perbuatan-perbuatan mereka sehingga apa? Zina itu dilihat adalah sesuatu yang baik. Kemudian apa? Memakai sutra bagi laki-laki juga dianggap baik. Ya kemudian apa? Alat-alat musik juga dianggap baik. Bahkan apa? Syaitan berusaha menghiasinya lagi dengan apa? Dengan kata-kata musik Islami dan yang lainnya. Ya maka yang seperti ini semuanya itu adalah hiasan-hiasan dari syaitan. Lihatlah bagaimana Fir'aun dihiasi perbuatannya sampai-sampai dia menganggap pembunuhan kepada Bani Israel, pelecehan kepada wanita Bani Israel itu adalah sebagai kebenaran. Kemudian melihat Nabi Musa yang melakukan perbaikan, yang berbuat kebaikan, yang menebarkan kasih sayang kepada umat manusia, disebut sama Fir'aun sebagai perusak muka bumi. Ya ini kan berbanding terbalik. Ya makanya apa? Inilah bahaya jika syaitan itu sudah sampai melekat benar-benar di hati-hati manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, wa qala Musa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku dan Tuhan kalian, min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Aku berlindung kepada Allah dari setiap orang yang sombong, orang yang congkak, yang tidak beriman kepada hari pembalasan. Ya ketika Fir'aun berkata, aku akan membunuh Nabi Musa, biarkan aku membunuh Nabi Musa, salah seorang dari petinggi Fir'aun yang beriman kepada Allah, yang menyembunyikan keimanannya berkata, wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun, berkatalah seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dari keluarga Fir'aun. Ya jadi dari keluarga Fir'aun disebutkan sama para ulama bahwasannya yang beriman itu adalah istrinya Fir'aun dan keponakan istrinya.
atau dalam riwayat adalah saudara dari istrinya, ataupun yang lainnya. Namun apa? Ada dari keluarga Fir'aun yang merupakan petinggi negara pada waktu itu yang beriman kepada Nabi Musa. Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Seorang laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berkata dari keluarga Fir'aun, yaktumu imanahu. Dia menyembunyikan keimanan. Sambil berkata, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Apakah kalian hendak membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Rabb kami Allah? Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya adalah Allah. Apakah kalian membunuh Nabi Musa cuma karena Nabi Musa mengatakan Rabbnya Allah? Ya, sedangkan Nabi Musa tidak berbuat apa-apa. Nabi Musa tidak menyakiti kalian. Nabi Musa tidak berbuat kerusakan. Cuma mengatakan Rabbi Allah, Rabbnya adalah Allah. Apakah kemudian kamu membunuhnya? Ya, jadi apa? Orang tersebut menasihati Fir'aun. Masa cuma gara-gara kalimat Tuhanku adalah Allah disiksa? Namun demikianlah sunnatullah. Orang-orang yang beriman itu kebanyakan mereka disiksa, mereka dibunuh, mereka dicaci maki, mereka dihinakan karena apa? Karena mereka mengatakan Rabbi Allah. Karena mereka mengatakan apa? Rabb kami adalah Allah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kisah Ashabul Ukhdud. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Ashabul Ukhdud. Allah mengatakan, "Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid." Mereka tidaklah menyiksa orang-orang yang beriman pada waktu itu illa ayyu'minu billah, kecuali karena keimanan mereka kepada Allah, karena mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Jadi apa? Orang-orang zalim, orang-orang kafir di luar sana, mereka menyiksa kaum muslimin itu bukan karena alasan lain, bukan karena uang, bukan karena harta mereka, bukan karena perdagangan, bukan karena yang lain, tapi karena mereka mengatakan Rabbnya mereka adalah Allah. Dan ini sudah ada pada zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan juga Allah menceritakan bagaimana Ashabul Ukhdud, kisah Ashabul Ukhdud. Ya, mereka menyiksa seorang raja menyiksa rakyatnya karena apa? Karena mereka mengatakan wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billah al-azizil hamid. Yaitu mereka tidaklah menyiksa orang-orang yang beriman kecuali karena mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Salah seorang petinggi dari keluarga Fir'aun itu menasihati Fir'aun, tapi dia menyembunyikan keimanannya. Ya, kemudian lihatlah bagaimana Abu Bakar Rasulullah SAW ketika sedang sholat, kemudian dicekek lehernya oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, dicekek lehernya. Kemudian datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, dilepas cekekan yang melilit leher Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar berkata, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Apakah kamu hendak membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Tuhannya adalah Allah? Ya, lihatlah Nabi SAW juga pun demikian. Jadi Nabi SAW sampai ingin dibunuh cuma karena Rabbnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang yang misalnya menyembah para wali, menyembah kuburan, ataupun yang lainnya, mereka itu memusuhi orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah, memusuhi ahli tauhid. Karena apa? Karena mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kepada selainnya. Ya. Makanya tadi laki-laki tadi menasehati Fir'aun. Masa hanya karena mengucapkan Rabbnya adalah Allah dibunuh? Padahal dia tidak berbuat apa-apa dan itu bukan suatu dosa. Ya, ini kata seorang laki-laki dari keluarga Fir'aun. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Dan dia pun tidak berdusta ketika dia mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan kami adalah utusan Allah. Ketika Nabi Musa mengatakan demikian, bukankah Nabi Musa juga menunjukkan bukti bahwasanya dia benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dia juga sudah melihatkan bagaimana ketika tangannya dikeluarkan dari sakunya kemudian mengeluarkan cahaya yang begitu menyinar, cahaya yang begitu bersinar. Kemudian ketika tongkatnya dilemparkan, bagaimana kemudian berubah menjadi ular yang begitu besar. Bukankah Nabi Musa juga memperlihatkan bukti bahwasanya dia benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, benar-benar utusan Allah. Ya, wa qad ja'akum bil bayyinat, dan telah datang ya tanda-tanda kekuasaan dari Allah melewati Nabi Musa. Kemudian wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibu. Kalau seandainya Nabi Musa berdusta, maka dustanya itu untuk dirinya sendiri. Nah, ini kata para ulama rahimahullahu taala,
ini yang menunjukkan bahwasannya laki-laki tersebut menyembunyikan keimanannya. Karena apa? Kalau dia tidak menyembunyikan keimanannya, dia pasti mengatakan bahwasannya pertama kali adalah iyyaku shadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Kalau seandainya Nabi Musa benar-benar jujur, maka apa? Semua yang diancamkan Nabi Musa kepada kalian itu pasti akan mengenai kalian. Nah, baru kalau seandainya Nabi Musa berdusta, maka dustanya itu untuk dirinya sendiri. Dustanya itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Namun karena apa? Karena dia menyembunyikan keimanannya, agar Fir'aun itu tidak tahu bahwasanya dia termasuk yang beriman kepada Nabi Musa, maka diawalilah dengan kedustaan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau seandainya Nabi Musa pendusta, maka apa? Dustanya itu untuk dirinya sendiri. Namun kalau dia jujur, maka semua yang diancamkan oleh Nabi Musa kepada kalian itu akan menimpa kalian. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas dan juga pendusta. Seandainya Nabi Musa pendusta, maka Allah tidak akan menunjuki jalannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguatkannya dan Allah tidak akan memberikan bukti-bukti nyata bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan nasihat yang sangat indah. Ya qaumi lakumul mulkal yaum. Wahai kaumku, kalian sekarang punya kekuasaan, punya kerajaan. Zahirina fil ard, kalian bisa berbuat semaunya di atas muka bumi. Faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Namun siapa yang bisa menyelamatkan kami, menyelamatkan kita semua dari azab Allah ketika datang? Qala Fir'aun. Ketika Fir'aun mendengar nasihat ini, Fir'aun berkata, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Ya, sesungguhnya aku ini hanya mengemukakan pendapatku. Aku hanya menyampaikan pendapatku. Bukan berarti aku ketika mengatakan aku ingin membunuh Musa itu adalah keputusan yang final. Aku hanya menyampaikan pendapatku. Dan aku ingin menunjuki kepada kalian jalan yang lurus. Lihatlah bagaimana Fir'aun yang sudah tersesat mengatakan aku ingin menunjuki kalian kepada jalan yang lurus. Kemudian juga dinasihati juga sama keluarga yang beriman dari kalangan Fir'aun, dinasihati oleh keluarga Fir'aun yang beriman kepada Allah. Juga adalah waqala alladzi amana ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Wahai kaumku, ya, wahai kaumku, inni akhafu alaikum, aku takut akan datang kepada kalian azab. Ya, datang azab dari Allah Subhanahu wa taala mithla yaumil ahzab. Seperti yaumil ahzab, seperti kaum yang berkelompok-kelompok. Ya, mithla da'bi qaumi Nuh, seperti azab yang datang kepada kaum Nabi Nuh. Wa Adin, dan juga azab yang datang kepada kaum Ad. Wa Samud, dan juga azab kepada kaum Nabi Samud. Kepada kaum Samud. Walladzina min ba'dihim, dan yang datang setelah mereka. Wa mallahu yuridu zulman lil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kezaliman kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada hambanya. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad, dan aku takut kepada kalian hari yang sangat mengerikan. Yauma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min asim, hari di mana kalian lari bercerai-berai dan tidak ada yang melindungi kalian. Wa may yudlilillahu fama lahu min had, dan orang-orang yang sudah disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang sangat indah dari seorang laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dibunuh, agar tidak dibunuh, agar misalnya bisa melindungi Nabi Musa, bisa melindungi Bani Israel. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bagaimana kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam karena melihat Bani Israel sudah banyak ditindas, kemudian tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan kembali kepada Fir'aun juga tidak membuat dia kembali, tidak membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka, Allah binasakan mereka di lautan. Ya, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.